Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, aku bisa mendapatkan keuntungan besar hanya dalam 10 napas, dan aku bisa membunuhnya dalam 30 napas, jawab Si Kun dengan alis berkerut. Oh, lalu bagaimana jika 3 atau 4 Dark Beast ini, atau bahkan selusin muncul di hadapanmu sekaligus? Liu Suier bertanya dengan sedikit senyum di wajahnya. Jika mereka sekuat ini, maka aku tidak bisa menjamin kemenangan melawan lebih dari 3, dan jika lebih dari 5 mengerumuniku sekaligus, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Jika aku bertemu lebih dari 10 sekaligus, aku akan segera lari untuk hidupku, Si Kun mengakui dengan sikap menyesal. Tidak memiliki informasi tentang seberapa kuat mereka. Rupanya, salah satu senior kami yang datang ke Vast Glacial Realm sebelum kami pernah melewati Dark Beast Forest, dan dia menyaksikan dari jauh Dark Beast Monarch memimpin ratusan Dark Beast dewasa berlari kencang melalui hutan. Liu Suier berkata dengan suara muram. Aku juga telah melihat catatan yang serupa. Aku akan memperkirakan bahwa aku bisa menangani satu dari binatang hitam bermata 3 itu, tapi aku tidak yakin apakah aku bisa menghadapi 2 sekaligus binatang hitam emas itu. Mereka bisa memimpin kelompok sejenis, jadi mereka pasti jauh lebih kuat daripada binatang hitam bermata 3. Dalam hal ini, kemungkinan besar kita tidak akan cocok untuk mereka bahkan jika kita bertiga harus menggabungkan kekuatan. Namun, mengingat mereka adalah Raja Binatang Buas, seharusnya tidak ada banyak, bahkan di seluruh hutan binatang gelap, jadi tentunya kita tidak akan cukup beruntung untuk bertemu satu, Han Li berkata dengan suara pelan. Itu poin yang valid. Lagi pula, kami tidak berniat mengganggu binatang hitam ini, yang ingin kami lakukan hanyalah menyelinap melalui hutan ini, jadi kami akan melakukan yang terbaik untuk menghindari mereka. Sayang sekali kami tidak bisa terbang ke atas hutan ini. Kalau tidak, kita hanya perlu beberapa hari untuk melewatinya, desah Liu Suier. Tidak apa-apa, kita bisa menunda sedikit seperti ini. Lagi pula, kita tidak punya alternatif lain. Jika kita mencoba dan terbang di atas hutan, kita akan segera dikelilingi oleh binatang hitam yang tak terhitung jumlahnya, kata Han Li dengan senyum masam. Saya secara alami menyadari hal itu. Menurut pendahulu kami yang telah berjalan melalui Dark Beast Forest, Dark Beast sangat lemah di siang hari, sehingga hutan dijaga lebih ketat di siang hari. Banyak binatang hitam bermata 3 bahkan akan keluar untuk berpatroli di hutan pada siang hari. Sebaliknya, lebih sedikit penjaga yang berpatroli di hutan pada malam hari dan semua binatang hitam bermutu tinggi akan kembali ke gua mereka untuk beristirahat dan berkultivasi, tetapi binatang kegelapan hewan jauh lebih kuat selama waktu itu, lanjut Liu Suier. Kalau begitu, kita harus melakukan perjalanan sepanjang malam, lalu istirahat di siang hari. Kupikir sebaliknya. Si Kun agak terkejut mendengar ini. Saya juga mendukung apa yang dikatakan Peri Liu. Tidak hanya akan ada lebih banyak binatang hitam bermutu tinggi yang berpatroli di hutan pada siang hari, banyak teknik penyembunyian kami juga akan sangat terhambat pada siang hari, jadi sangat mungkin kami tidak bisa lepas dari perhatian binatang hitam bermata 3 itu. Lagi pula, sebagian besar binatang buas dengan mata iblis tambahan memiliki kemampuan yang memungkinkan mereka untuk melihat melalui ilusi dan teknik penyembunyian, jadi itu pasti akan merugikan kita. Terlepas dari betapa lemahnya Dark Beast di siang hari, kita masih akan berada dalam situasi yang mengerikan jika kita dikepung oleh 100 sekaligus. Karena itu, lebih baik melakukan perjalanan di malam hari, kata Han Li setelah jeda singkat. Itu memang masuk akal. Baiklah kalau begitu, kita akan melakukan perjalanan pada malam hari. Si Kun tampaknya telah yakin. Liu Suier mengangguk sebelum bertanya, kalau begitu, ayo segera berangkat. Semakin awal kita bisa melewati hutan, semakin aman.
Ngomong-ngomong, apakah kalian berdua memiliki teknik penyembunyian yang cocok? Oh, dari suaranya, apakah kamu mungkin memiliki teknik penyembunyian yang unggul yang dapat membantu kita berdua? Han Li bertanya Liu Suyer. Kamu benar-benar orang pintar, Kakak Han. Sebelum datang ke sini, aku meminjam 3.000 wajah transformasi dari tuanku. Dengan harta ini, kita bisa berubah menjadi apapun yang kita inginkan, dan tidak ada yang bisa menemukan sesuatu yang salah kecuali mereka memeriksa kami dengan hati-hati dengan indera spiritual. Saya tahu bahwa Anda berdua juga harus memiliki teknik penyembunyian brilian, tetapi harta ini sempurna untuk situasi ini. Bahkan jika kami bertemu binatang hitam lainnya, kami akan dapat sembunyi dengan harta ini. Liu Suyer menjelaskan sambil tersenyum sambil membalik tangan untuk menghasilkan 3 benda perak tipis. 1.000 wajah transformasi. Harta karun ini sangat terkenal, dan saya pernah mendengar bahwa hanya tuanmu yang tahu cara menyempurnakannya. Jika Anda bersedia meminjamkannya kepada kami, maka itu tentu saja akan luar biasa. Si Kun sangat gembira saat melihat 3 harta tipis itu, dan dia segera membuat gerakan meraih untuk menarik salah satu ke dalam genggamannya sebelum menilainya. Han Li sudah lama tidak tinggal di kota Cloud, jadi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang harta karun ini. Namun, sangat jelas dari reaksi Si Kun jelas bukan harta biasa. Karena itu, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Liu Suyer sebelum juga mengambil salah satu harta karun dan memeriksanya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Apa yang disebut wajah 1.000 transformasi ini setipis sapu tangan sutra, namun sedikit hangat saat disentuh. Bahkan dengan pengalaman Han Li yang sangat besar, dia tidak dapat mengidentifikasi dari jenis bahan apa harta ini disuling. Namun, ada beberapa rune perak seukuran kacang dengan ukuran berbeda yang tertulis di permukaan harta karun itu, dan mereka segera menarik perhatiannya. Setelah memfokuskan pandangannya pada rune perak ini, ekspresi Han Li sedikit berubah, tetapi reaksinya masih tidak luput dari perhatian Liu Suyer. Pandangan aneh melintas di matanya saat dia bertanya, "Kakak Han, apakah kamu pernah melihat harta karun ini sebelumnya?" Hati Han Li sedikit tergerak, tetapi ekspresinya sudah kembali normal saat dia menjawab, "Ini adalah harta yang hanya bisa disempurnakan oleh senior Kai, jadi tentu saja aku belum pernah melihatnya sebelumnya." "Lalu kenapa reaksimu seperti itu?" Liu Suyer tidak mau membiarkan masalah ini meluncur. "Hehe, bahan yang digunakan untuk harta karun ini sangat unik. Saya pikir diri saya cukup berpengetahuan, tapi saya tidak memiliki firasat sedikit pun dari bahan ini, dan saya merasa agak malu," Han Li menjelaskan dengan senyum. Liu Suyer tampaknya mempercayai alasan Han Li, dan dia menjelaskan, "Saya tidak tahu metode pemurniannya, tetapi saya pernah mendengar dari guru bahwa harta ini disempurnakan melalui penggabungan kulit dari 7 jenis kulit binatang roh yang langka. Jadi tidak mengherankan jika Anda tidak dapat mengidentifikasi bahan yang digunakan." "Terima kasih telah memberitahuku ini," jawab Han Li sambil berpura-pura ekspresi pencerahan. Pada saat yang sama, dia dengan lembut membelai rune perak pada harta karun itu sementara banyak pikiran muncul di benaknya. Rune perak pada wajah 1.000 transformasi ini tidak lain adalah teks perak miring, dan tentu saja sangat mengejutkan baginya untuk melihat teks ini di sini. Jika ini adalah harta yang hanya Kai Liu Ying yang tahu cara memperbaikinya, apakah itu berarti dia juga memiliki halaman luar dari Golden Jade Tome? Saat dia memikirkan ini, Liu Suyer melanjutkan, "Harta karun ini sangat luar biasa, tetapi transformasi tidak akan terjadi setelah Anda memakainya. Jika Anda ingin berubah menjadi makhluk hidup lain, sebaiknya lakukan dapatkan sebagian dari darah, daging, atau kulitnya terlebih dahulu. Jika Anda bisa mendapatkan seluruh kulit binatang buas, transformasinya akan benar-benar sempurna."
Seharusnya tidak sulit untuk menemukan kulit binatang yang lengkap, kita hanya perlu menemukan beberapa binatang hitam dan membunuh mereka. Hehe, yang baru saja kita lihat akan sempurna untuk ini. Dalam waktu sesingkat itu tidak bisa pergi terlalu jauh. Setelah itu, cahaya kuning melintas di bawah kakinya, dan dia perlahan tenggelam ke dalam tanah. Mata Liu Suyer berkilat saat melihat ini, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya pada akhirnya. Dengan demikian, Si Kun melepaskan teknik gerakan tanahnya, dan menghilang dalam sekejap mata. Tidak akan ada masalah membiarkan saudara Si pergi sendiri, kan? Liu Suyer bertanya dengan suara rendah sambil melirik Han Li. Melihat kamu tidak mengatakan apa-apa untuk menghentikannya, kamu pasti berpendapat bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan aku juga berpikiran sama. Kami telah dengan hati-hati menilai area ini dan memastikan bahwa tidak ada binatang hitam lain di dalam radius 50 km. Selain itu, rekan Daoishi memiliki elemen kejutan di sisinya, jadi ini seharusnya menjadi tugas yang mudah baginya, jawab Han Li dengan tenang. Liu Suyer terdiam saat melihat ini. 1 jam kemudian, cahaya kuning menyala dari tempat Si Kun menghilang, dan sesosok humanoid muncul dari tanah. Begitu muncul, dia tersenyum pada Han Li dan Liu Suyer, lalu tiba-tiba mengayunkan lengan baju ke udara, di mana benda hitam terbang keluar dari dalam. Itu adalah satu set lengkap kulit Dark Beast. Rekan Taois Liu, menurutmu apakah kulit binatang ini cocok untuk saya gunakan? Si Kun bertanya dengan bangga. Setelah secara singkat menilai lembaran kulit binatang, Liu Suyer tersenyum, dan menjawab, tidak ada luka sama sekali. Dalam hal ini, secara alami tidak akan ada masalah. Saya akan mengajari Anda berdua mantra, dan Anda dapat mencobanya, saudara Si. Setelah itu, dia melemparkan kembali lembaran kulit binatang, lalu mengirimkan suaranya ke Han Li dan Si Kun, mengajari mereka mantra yang mendalam. Han Li dan Si Kun mendengarkan dengan penuh fokus dan mengingat mantra itu. Beberapa saat kemudian, transmisi suara Liu Suyer berhenti, dan mata Si Kun berbinar saat dia melemparkan binatang buas yang bersembunyi di tangannya ke udara, setelah itu dia mengangkat kedua tangannya sekaligus. 1000 wajah transformasi menghilang ke dalam kulit binatang sebagai bola cahaya perak, diikuti oleh serangkaian rune perak muncul. Seluruh lembar persembunyian Dark Beast kemudian turun ke tubuhnya. Cahaya perak menyala, dan segera setelah Si Kun dikelilingi oleh lapisan kulit binatang, dia berubah menjadi binatang hitam yang hidup. Dia memiliki bulu hitam yang sama dan cakar tajam yang identik dengan milik Dark Beast sebelumnya. Ini luar biasa. Saya hampir tidak merasa berbeda, namun saya telah sepenuhnya berubah menjadi makhluk lain. Si Kun memeriksa kaki depannya dengan tertawa terbahak-bahak. Jika 1000 wajah transformasi tidak memiliki kemampuan seperti itu, aku tidak akan mengeluarkannya untuk kalian gunakan, kata Liu Suyer sambil tersenyum. Terima kasih, rekan Daois Liu. Dengan harta karun ini, kita semua akan memiliki penyamaran sempurna untuk perjalanan di depan, kata binatang hitam dengan ekspresi gembira. Setelah menyaksikan transformasi Si Kun, Han Li juga menjadi cukup percaya diri dengan harta ini, dan setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Liu Suyer lagi, dia menyarankan, Peri Liu dan aku masih belum memiliki kulit binatang buas saat ini, tetapi itu tidak baik untuk menunda lebih jauh. Mengapa kita tidak berangkat, dan jika kita bertemu dengan binatang buas yang tersesat, kita dapat menghabisi mereka di sepanjang jalan. Pikiranku persis saudara Han, kami sedang dalam jadwal yang ketat, jadi sebaiknya tidak membuang waktu, Liu Suyer segera setuju. Si Kun juga tidak keberatan dengan hal ini, jadi mereka bertiga diam-diam keluar dari palka di pohon dan memasuki hutan malam. Setelah itu, Si Kun mengeluarkan awan kuning dari mulutnya. The Dark Beast Forest memiliki visibilitas yang sangat rendah untuk memulai di malam hari, dan setelah melepaskan teknik ini,
tidak mungkin bagi siapapun untuk menemukan kehadiran Si Kun kecuali mereka melihatnya dengan hati-hati dari jarak 100 kaki. Sementara itu, Liu Suyer melepas harta karun seperti liontin giok dari pinggangnya, dan dia melemparkannya ke udara, yang kemudian berubah menjadi tikus putih murni yang panjangnya sekitar 10 kaki. Tubuhnya kemudian bergoyang, dan dia melayang ke punggung tikus, diikuti oleh cahaya putih samar yang mulai memancar dari tubuhnya, menyelimuti dirinya dan Liu Suyer di dalamnya. Keduanya berangsur-angsur menjadi transparan dalam cahaya putih, berubah menjadi bayangan transparan yang nyaris tak terlihat. Adapun Han Li, tindakan yang diambilnya bahkan lebih sederhana. Setelah penyempurnaan terakhir, pedang awan bambu miliknya telah menjadi harta karun atribut kayu murni, dan di hutan dengan ki spiritual atribut kayu yang melimpah, sangat mudah baginya untuk menyembunyikan dirinya dengan pedangnya. Karena itu, dia mengangkat lengannya, dan pedang biru kecil melesat keluar dari lengan bajunya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya biru yang panjangnya beberapa puluh kaki sebelum menyapu ke arah tubuhnya. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya biru yang nyaris tak terlihat melesat ke udara. Dengan demikian, mereka bertiga secara resmi memulai perjalanan ke Dark Beast Forest secara diam-diam. Beberapa hari kemudian, seekor binatang hitam kurus perlahan-lahan menginjak hamparan daun dan cabang yang tebal saat melintasi hutan. Tiba-tiba, semburan cahaya biru terbang ke arahnya dari pohon terdekat, lalu menyapu seluruh tubuhnya. Dark Beast betina secara alami cukup khawatir, dan mengeluarkan teriakan tajam saat mengirim beberapa proyeksi cakar hitam meluncur ke arah cahaya biru. Namun, cahaya biru hanya berputar-putar sebelum berubah menjadi bola cahaya besar yang membungkus tubuh Dark Beast betina sepenuhnya. Dengan demikian, tangisan tajam yang keluar dari mulutnya menjadi sama sekali tidak terdengar oleh orang-orang di luar bola cahaya, dan cakarnya yang tajam juga hanya mampu mengirimkan beberapa riak yang mengalir melalui cahaya biru tanpa benar-benar dapat menembusnya. Pada saat ini, cahaya putih melintas dari pohon besar, dan sesosok cantik muncul dari dalam. Itu adalah Liu Suyer. Dia membuat segel tangan dengan satu tangan sambil membawa bola kristal biru seukuran kepalan tangan. Bola cahaya biru perlahan menyebar ke segala arah, membentuk penghalang cahaya biru yang menutupi satu area penuh hanya dalam beberapa saat. Setelah itu, dia menyimpan bola kristal biru di tangannya, mengikuti tubuhnya yang bergoyang, dan dia menghilang ke penghalang cahaya sebagai bayangan putih. Binatang hitam di dalam penghalang cahaya segera menerkam ke arahnya tanpa ragu-ragu, dan di sepanjang jalan, itu memanifestasikan tiga bayangan hitam yang identik. Namun, Liu Suyer tetap benar-benar tidak bingung saat dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan gumpalan benang biru tipis, yang menyebar untuk membentuk jaring cahaya biru yang melonjak ke arah binatang hitam dan proyeksinya. The Dark Beast juga membuka mulutnya untuk meledakkan pilar cahaya hitam setelah melihat ini, lalu mengayunkan cakarnya ke udara, memunculkan proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur langsung ke arah jaring biru besar. Serangkaian dentuman keras terdengar saat cahaya hitam dan biru saling terkait satu sama lain di tengah serangkaian ledakan. Namun, keributan yang keras dan fluktuasi ki spiritual yang keras semuanya sangat disanggah oleh penghalang cahaya, sehingga hampir tidak mungkin untuk mendengar pertempuran dari luar. Jadi, Liu Suyer dan Dark Beast terlibat dalam pertempuran. Di luar penghalang cahaya biru dan ki kuning menyala. Setelah itu Han Li dan Si Kun muncul bersamaan. Keduanya menatap penghalang cahaya biru dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Hehe, rekan Taois Liu benar-benar pilih-pilih, menolak untuk pergi dengan target apapun selain binatang hitam betina. Si Kun terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Aku yakin dia punya pertimbangan, jawab Han Li dengan tenang. Sebagai seorang wanita, masuk akal bahwa rekan Taois Liu menolak untuk mengadopsi bentuk binatang hitam laki-laki,
tapi aku cukup penasaran mengapa kamu memutuskan untuk tidak membunuh binatang hitam yang kita temui 2 hari lalu, Si Kun melanjutkan saat tatapan aneh muncul di matanya. Binatang hitam itu sudah penuh dengan luka, jadi bahkan jika aku mengamankan persembunyiannya, itu tidak akan terlihat setelah aku mengubahnya, jadi aku memutuskan untuk menunggu yang kita temui berikutnya, Han Li menjelaskan. Begitu, kupikir kau melepaskannya karena kebaikan hatimu setelah melihat anak-anaknya yang bepergian dengan binatang hitam yang terluka itu. Tapi sekali lagi, kultivator seperti kita berada di luar pikiran dangkal seperti itu, kata Si Kun. Han Li hanya tersenyum dan tidak menanggapi ini. Tepat ketika mereka berdua sedang mengobrol, dentuman tumpul tiba-tiba terdengar dari dalam penghalang cahaya biru, diikuti oleh seluruh penghalang yang bergetar sedikit, tetapi segera berhenti lagi. Han Li sedikit terkejut dengan ini, seperti halnya Si Kun. Tiba-tiba, penghalang cahaya biru tiba-tiba hancur, lalu menghilang sebagai titik cahaya spiritual. Di tengah-tengah penghalang cahaya berdiri Liu Suier, dan di sampingnya terbaring binatang hitam betina tidak bergerak. Bulunya agak basah, tapi tidak ada satupun luka di tubuhnya. Han Li hanya perlu memindai binatang ini dengan indera spiritualnya untuk mengetahui bahwa itu pasti sudah mati. Bagus sekali. Aku tidak berpikir kemampuan atribut airmu akan begitu kuat, rekan Daois Liu, kamu merawat binatang itu lebih cepat daripada aku beberapa hari yang lalu, Si Kun memuji sambil mendecakkan lidahnya. Liu Suier mengangkat tangan untuk menarik binatang kegelapan ke dalam genggamannya, lalu tersenyum ketika dia menjawab, tidak perlu menyanjungku, saudara Si, rekan Daois Han dan aku telah menyaksikan kekuatan tubuhmu, dan trikku pasti tidak bisa dibandingkan dengan kekuatanmu yang luar biasa. Haha, jika kemampuanmu tidak lebih kecil kemampuanku yang menyedihkan bahkan kurang dari itu. Rekan Taois Han, baik Pri Liu dan aku sendiri telah mendapatkan kulit binatang buas, jadi hanya kamu yang tersisa sekarang. Semakin dalam kita pergi ke hutan ini, semakin besar kemungkinan kita akan bertemu dengan sekumpulan binatang hitam, jadi kamu perlu memikirkan bagaimana melanjutkan dari sini, kata Si Kun kepada Han Li dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Yakinlah, saudara Si, aku pasti tidak akan mempermainkan nyawaku, jawab Han Li dengan senyum tipis. 3 hari kemudian, di samping sungai kecil di Dark Beast Forest, seekor Dark Beast yang berukuran sekitar 30% lebih besar dari rata-rata Dark Beast telah diselimuti penghalang cahaya biru. Han Li melayang di udara di atas dengan mata tertutup, membuat serangkaian segel tangan yang menyebabkan penghalang cahaya berfluktuasi dalam kecerahan tidak menentu. Baik Liu Suier dan Si Kun berdiri di samping penghalang, dan keduanya cukup terpana dengan apa yang mereka lihat. Tidak hanya penghalang cahaya biru yang begitu padat sehingga benar-benar menghalangi penglihatan mereka, bahkan indera spiritual mereka ditolak ketika mencoba mendeteksi apa yang terjadi di dalam penghalang. Ini adalah formasi pedang fajar musim semi yang telah dibuat oleh Han Li. Tiba-tiba, Han Li mengangkat alis saat melayang di udara, dan berhenti membuat segel tangan. Dia kemudian menyapu lengan baju ke bawah, dan mengucapkan kata, menarik. Penghalang cahaya biru segera menghilang, kembali ke beberapa puluh pedang terbang biru, yang masing-masing panjangnya beberapa kaki. Han Li membuat gerakan meraih, dan semua pedang terbang menyusut hingga beberapa inci di tengah kilatan cahaya biru, meluncur langsung ke arahnya sebelum dengan cepat menghilang ke dalam tubuhnya. Pada titik ini, binatang hitam besar di bawah penghalang cahaya sudah mati, dan tergeletak di tanah dengan darah mengalir dari ketujuh lubangnya. Liu Suier dan Si Kun saling bertukar pandang saat melihat ini, dengan penuh waspada. Han Li secara alami juga melihat apa yang mereka lakukan, tapi dia hanya turun perlahan dan mendarat di samping bangkai Dark Beast. Rekan Taois, dengan persembunyian binatang hitam ini, kita sekarang dapat menjelajah jauh ke dalam hutan tanpa mengambil tindakan pencegahan seperti sebelumnya, kata Han Li sambil tersenyum.
Tentu saja, hanya saja aku tidak berpikir bahwa kemampuanmu yang paling kuat adalah formasi pedang legendaris, Saudara Han. Kami berdua tidak dapat melihat apapun yang terjadi di dalam, tetapi itu dapat menghalangi indera spiritual kita menunjukkan bahwa itu adalah formasi yang cukup dalam, kata Liu Suier dengan senyum masam. Memang, kamu membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari kami berdua untuk membunuh mangsamu karena kamu harus memancingnya ke dalam formasi pedang sebelum membunuhnya, tetapi tidak ada suara atau fluktuasi yang keluar selama proses itu, dan itu lebih jauh menunjukkan betapa luar biasanya formasi pedang ini. Dengan kemampuan ini di lengan baju Anda, saya ragu Anda akan menghadapi banyak lawan di bawah ras suci yang akan mampu mengalahkan Anda, Si Kun juga memuji. Hehe, tidak perlu menyanjungku, rekan Taois. Formasi pedang fajar musim semiku memang memiliki kekuatan, tapi aku yakin kalian berdua bahkan belum mulai menunjukkan sejauh mana kekuatanmu. Kalau tidak, kedua senior tidak akan mempercayakan kalian berdua dengan tugas yang begitu penting. Di hadapan kekuatanmu, formasi pedangku tidak perlu dibanggakan.